Halo teman-teman, balik lagi bersama sini saya Trobani. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan beberapa tugas dari dosen kita ya, di Teknik Informatika Universitas Brawijaya. Di pada video kali ini kita diberikan tugas lagi untuk membuat video ya guys ya. Membuat video tentang penjelasan dari membuat antrian dengan link list. Nah, di sini tuh sebenarnya kita sudah sampai bab GUI, guys. Jadi kita udah udah sangat jauh ya tentang OOP yang kemarin ya cuy ya. Udah sangat betul-betul jauh dan ini hampir mendekati selesai dari sintaks Java. Dan sebetulnya jujur di sini dosennya juga terlalu terburu-buru dalam menjelaskan beberapa kelas-kelas yang ada di Java seperti link list, kemudian list sendiri, kemudian array list. Nah, itu mungkin agak sedikit terburu-buru ya dalam tanda kutip. Nah, sebenarnya link list, list dan array list kayak gini tuh untuk memudahkan kita ya, untuk memudahkan kita dalam pembuatan CRUD. Apa itu CRUD? CRUD itu create, update, delete. Jadi kalau misalnya kita menggunakan array biasa, array statis, array yang kotak gini, kalau di Java itu dia tuh sangat-sangat dinamis, sangat-sangat statis dan susah untuk diaplikasikan dengan data yang sangat banyak. Itu kalau di Java. Kalau di JavaScript dia lebih dinamis dan lebih lebih enak buat CRUD gitu. Nah, maka di sini konsepnya sepertinya sama sih kayak CRUD, create, update, delete, dan membuat antrian dengan link list gitu ya. Kita udah diberikan panduan, sedikit panduan tadi tuh. Oke, kita udah diberi panduan nih dari Pak Arwan namanya kalau misalnya. Kita udah diberikan panduan dan ini panduannya cukup komprehensif ya untuk membuat GUI tampilan seperti ini di Java. Menurutku betul-betul komprehensif untuk bisa membuat GUI simple seperti ini. Jadi kita udah buat sih tadi sebenarnya ya. Nah, tugas kita kan di sini kayak menjelaskan sebenarnya, menjelaskan saja untuk sintaks-sintaks di Java nya. Sebenarnya nih, enaknya di NetBeans kita bisa edit front end kita sendiri. Bagian tampilan kita sendiri di bagian design. Tuh, seperti ini, dan NetBeans bisa langsung convert menjadi source code itu sendiri guys. Enaknya di situ. Jadi ini kayak gini, kita bikin kayak label, kemudian ini tadi itu text field, terus ini button ya, bukan toggle button, beda ya. Toggle button itu track gitu loh. Terus ada button lagi, terus di sini ada namanya text area. Terus tadi itu saya bingung nih, text area tuh sebenarnya di sini sudah menyatu dengan G scroll pane gitu, supaya sebenarnya biar text area misal datanya itu banyak bisa di scroll dia. Tuh, terus jangan lupa kasih variabelnya text areanya ya. Text area jangan lupa kasih variabel text area antrian, supaya nanti kita kode yang dari panduan kita bisa ikuti. Kalau nggak mau naruh ini ya ntar nggak berfungsi variabelnya cuy. Nah, di sini tuh sebenarnya di NetBeans ya sudah betul-betul lengkap ya, supaya kita bisa memudahkan dalam pembuatan GUI di Java. Oke. Kalau Java kan sebenarnya kita udah pernah buat ya, saat kita PEMDAS dulu kita udah sedikit-sedikit tentang namanya G option pane,
get message dialog. Show message dialog kita udah pernah belajar dulu. Jadi di sini bab yang lebih kompleks. Dan Java itu menyediakan tuh banyak banget sebenarnya. Swing menu AWT nih. Aku sebenarnya pengen nyoba nih satu-satu tapi malas gitu ya. Jadi langsung saja kita ke bagian functionnya si add ya, metodenya si add. Jadi diminta seperti ini, kita diminta untuk memberikan link list. Pastikan link list itu kayak dia tuh nggak bisa ditaruh di dalam function cuy. Dan aku tadi juga sempat bingung, ternyata link list itu tidak bisa dimasukkan di sebuah metode atau sebuah function gitu. Itu nggak bisa. Terus functionnya seperti ini ya. Kemudian kita langsung meluncur ke functionnya si serve, layani ya, di button layani. Jadi dia bentuknya seperti ini functionnya. Jadi cukup function itu sebenarnya itu jangan panjang-panjang ya, function itu dikit-dikit aja, dikit-dikit terus kita satukan jadi satu. Itulah pemrograman cuy, itu ya. Nah nih void update antrian nih, cuma gini doang, trot ya. Oke, ini cukup simple banget. Jadi sebenarnya juga kalau misal dijelasin ya, sebenarnya nggak perlu. Sebenarnya juga sebenarnya juga mungkin sudah paham terkait kayak if else, terus for loop ya, for each seperti ini sudah cukup paham ya. Jadi sebenarnya juga nggak perlu dijelasin. Nah ini ada G option pane, kita udah belajar G option pane ketika kita semester 1 ya guys ya, gitu. Generate. Nah ini tadi kita juga bikin generate nomor antrian. Nah sebenarnya di generate nomor antrian tuh tadi diberikan functionnya seperti ini cuy. Nah ini kan nomor urut per 1 ya, tapi aku ubah menjadi mat random dalam kurun rentan 100. Maksudnya mat random kali 100 itu biar dia tidak lebih dari 100 dan integer dia bentuknya cuy. Jangan buat seperti itu. Oke, mungkin gitu sih, mungkin gitu saja dari penjelasan gue nih. Kalau misal di run dia seperti ini, misal Faruqi misalnya, tuh dia random nih, antriannya random aja, masa urut Faruk Arza Nafis Rayi Baki. Nah ini kita bisa langsung serve dia tuh di option dialog seperti ini. Oh kok antriannya 34 semua ya? Coba kita taruh lagi. Oh berarti nggak bisa cuy seperti itu cuy. Berarti pembuatan mat random ini kita nggak usah, berarti nggak kayak gitu. Baca kayak gini plus, nah per 1 juga bisa. Faruqi Arza, nah gitu cuy, gitu ya. Cuma seperti itu dan cukup simple banget ya, simple banget. Ini kita menggunakan NetBeans. Sebenarnya ini IDE gacor buat Java ya. Buat Java GUI-nya juga dia
bisa bikin seperti ini, dan aku belum tahu bagaimana cara bikin GUI kayak gini di VS Code. Nanti mungkin kita cari ya extensionnya sendiri. Dan ini di NetBeans IDE-nya sudah menyediakan dari situnya buat seperti ini gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya dari aku, dan nggak perlu dijelasin panjang lebar, mungkin cukup sekian dari aku. Kalau misal ada pertanyaan bisa langsung tanyain di kolom komentar atau email aku di setrobeni65@gmail.com. Oke, peace out.